Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan Matraf bin Abdillah, ada seorang ulama besar yang bernama Matraf bin Abdillah. Matraf bin Abdillah ini mengatakan siapa orang yang tidak ada di dalam dirinya sifat rahmat kepada pelaku maksiat. Orang ketika melihat orang yang bermaksiat, gak ada dalam dirinya sifat belas kasihan, ya, atau gak ada sifat kasihan kepada mereka, maka paling tidak doain mereka. Si pelaku maksiat itu doain. Kita lanjutkan setelah sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad memberikan satu nasihat kepada seorang mukmin untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah mempunyai sifat menasehati hamba Allah Subhanahu wa taala, dan musfiqan alaihim, dan mempunyai belas kasihan kepada mereka, kepada muslimin. Kemudian rahiman bihim, dan menyayangi mereka. Qala Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kana Matraf bin Abdillah yaqulu man lam yajid indahu lil usati rahmatan falyad'u lahum bitaubati wal maghfirah. Ya, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan Matraf bin Abdillah, ada seorang ulama besar yang bernama Matraf bin Abdillah. Matraf bin Abdillah ini mengatakan siapa orang yang tidak ada di dalam dirinya sifat rahmat kepada pelaku maksiat. Orang ketika melihat orang yang bermaksiat, gak ada dalam dirinya sifat belas kasihan, ya, atau gak ada sifat kasihan kepada mereka, maka paling tidak doain mereka. Si pelaku maksiat itu doain. Doain dengan apa? Faliyad'u lahum bitaubah wal maghfirah. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya. Itu salah satu bentuk sifat rahmah, sifat penyayang kepada muslimin, ya. Doain pelaku maksiat itu dengan taubat, mungkin satu saat dia bertaubat. Ada ulama besar, anaknya anaknya melakukan maksiat, minum khamar, sudah dinasehatin di ini, tapi dia nggak pernah meninggalkan doa untuk anaknya. Anaknya didoain terus. Karena doa itu bermanfaat. Doa manfaat. Jangan kita salah menafsirkan tentang doa. Doa itu berguna dan bermanfaat. Itu ulama ngedoain anaknya. Anaknya nggak berubah-ubah, masih terus didoain. Sampai satu ketika meninggal dunia nih ulama. Ini ulama meninggal dunia, anaknya langsung taubat. Dia taubat, langsung sebenar-benarnya taubat, minta ampun kepada Allah. Akhirnya anak tersebut jadi waliullah, jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang doa itu, ya, mujarab setelah meninggal dunia. Makanya jangan meninggalkan doa. Doa itu sangat manfaat, ya, sangat berguna. Ada yang cepat dikabulin, ya, ada yang diperlambat dikabulkan, ya, tapi pengabulannya cuma beda waktu aja, ya, cuma beda waktu. Tapi tetap doa itu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang tidak mempunyai sifat belas kasihan kepada pelaku maksiat, paling tidak doakan mereka dengan bertaubat. Doakan mereka dengan ampunan, jangan dicibir, jangan dibenci, nggak boleh, ya, paling nggak doain, didoain.
Fa inna min akhlaqil malaikati annahum yastaghfiruna liman fil ard. Kenapa? Karena sifatnya malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang ada di atas muka bumi. Ya, doa dari malaikat itu istighfar. Istighfar artinya malaikat berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada orang-orang yang ada di atas muka bumi. Yang ada di atas muka bumi kan bukan orang taat semua, bukan orang takwa semua, termasuk orang yang bermaksiat di atas muka bumi. Semua, siapapun yang ada di atas muka bumi, mereka mendapatkan doa dari malaikat, mendapatkan doa pengampunan dari malaikat kepada Allah untuk mereka. Ya, paling nggak doain. Jadikan diri kita ini punya sifat seperti sifatnya malaikat yang mendoakan ampunan untuk orang-orang yang ada di atas muka bumi. Ya, itu namanya kita punya sifat rahmah, punya sifat penyayang. Ya. Wa qad kana Syaqiq Balkhi yaqulu man lam yarham ar-rajula su'a fa huwa aswa'an halan minhu. Imam Syaqiq Al-Balkhi mengatakan siapa orang yang tidak mempunyai belas kasihan atau tidak mempunyai sifat kasihan kepada seseorang yang berbuat keburukan, maka kelak dia akan berbuat, maka kelak keadaannya dia akan lebih buruk lagi dari itu. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat keburukan, orang maksiat apapun, ya, jangan kita cibir mereka, jangan kita benci. Ya, dan jangan tidak ada sifat belas kasihan kepada mereka, ya. Ya, kalau kita benci mereka, kemudian kita cibir mereka sehingga dia malu, maka kata Imam Syaqiq Al-Balkhi mengatakan keadaannya dia akan lebih buruk lagi dari si pelaku maksiat yang tadi. Ya. Jadi kalau kita mau hentikan, kita doain, kita nasihatin, ya, kemudian kita ajak dia berbuat kebaikan supaya sifat buruknya, kebiasaan buruknya berganti dengan kebiasaan baik. Tetap dikasihkan perhatian, ya, dikasihin perhatian, diajak, dirangkul, ya, jangan jangan dibenci, ya, tapi dirubah keadaannya jadi lebih baik lagi, ya. Bukannya berarti kita punya sifat kasihan sama orang tuh, orang mabuk terus di situ, udah biarin aja di situ terus, jangan, ya, tapi rubah keadaan dia sambil didoain, ya. Wa man dzukira indahu rajulun salih falam yajid li dzikrihi halawatan fa huwa rajulun su'. Ya. Imam Syaqiq Al-Balkhi juga mengatakan siapa orang ketika disebutkan di sisinya atau diceritakan seorang yang soleh, tapi tidak ketika diceritakan orang soleh tetapi tidak ada halawah, rasa manis, rasa enak atau perasaan yang nikmat ketika diceritakan orang soleh, nggak ada tuh perasaan begitu, bahwa rajulun su', maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang buruk. Kalau diceritakan orang soleh, nikmat dengarnya, enak dengarnya, kita termasuk golongan orang-orang baik. Apalagi kalau kita didengarkan tentang akhlak, tentang cerita-cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, imam pemimpinnya orang-orang soleh Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita dengerin cerita Nabi Muhammad, ada kenikmatan, ya, kita rasakan kenikmatan. Nah, kita golongan orang baik. Tapi kalau nggak ada diceritakan tentang orang soleh begini, nggak ada nikmatnya, nggak merasakan nikmatnya, bahaya, ya. Maka termasuk orang-orang yang golongan orang-orang yang buruk. Wa kana Maimun bin Mahran idza sami'a bi qaumin zalamu fi ba'dil aqtaril ard yamradu li ajlihim hatta yasiru yu'ad kama tu'adul marda. Ya. Al-Imam Maimun bin Mahran
Dia kalau mendengar ada orang zalim, ya, orang zalim menzalimi orang lain di atas muka bumi ini. Jadi kalau didengar ada kezaliman, orang berbuat zalim di sana, orang berbuat zalim di sana, orang berbuat zalim di sana, yang meradu li ajlihim, sampai sakit deh. Kalau dengar ada orang yang berbuat zalim, menzalimi manusia yang lain atau hewan yang lain atau apapun di atas muka bumi ini ada kezaliman, sampai sakit deh. Ya, yang meradu li ajlihim, dia sampai sakit karena ngedengar ada kezaliman. Hatta yasra yu'ad kama tu'adul marda, ya, hingga sakitnya itu, ya, dia sembuhkan seperti sebagaimana orang yang menyembuhkan penyakit. Sampai sakit. Kalau misalkan ada muslimin dizalimin di apa tuh namanya, di Palestina, di ini muslimin diserang, muslimin dibantai begini, ada punya perasaan apa tuh, kesian sama orang muslim, penyayang sama orang muslim, sampai sakit. Ngedenger begitu aja udah sakit, ya, udah sakit tuh. Maimun bin Mahran, fa idza qila lahu qad farajallahu anhum yazulu maradahu liwaqtihi. Tapi kalau dibisikin, wahai imam Maimun bin Mahran, wahai imam, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membebaskan mereka dari kezaliman, langsung baik, seketika langsung baik, ya, langsung baik seketika. Nah, itu nggak ada sakit-sakitnya kalau ada muslimin yang dizalimin. Udah dia kita, ya, nggak ada perasaan apa tuh namanya, kesian, nggak ada perasaan penyayang. Nah, ini yang kurang, ya, di kita ini kurang. Makanya Nabi Muhammad mengatakan muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh, satu bagian sakit, maka semuanya merasakan sakit. Kepala sakit sampai ke bawah-bawah sakit, sampai malas, ya. Tangan yang sakit sampai ke badan, tangan yang sakit kebeler badannya sampai apa itu namanya, sampai demam. Satu bagian sakit, semuanya merasakan sakit. Nah, itu yang dirasakan sama dia, walaupun dia bukan di tempat kezaliman, tapi didengar aja ada muslim yang dizalimi, sampai sakit, memikirkannya sampai sakit. Fa idza qila lahu qad farajallahu anhum, apabila dikatakan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskan mereka dari kezaliman, langsung yazulu maradah liwaqtihi, sakitnya langsung baik, seketika langsung baik. Amiran bil ma'ruf, ya, dan juga seorang muslim harus mempunyai juga sifat seperti amiran bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak yang ma'ruf, asyamilul iman wa qaulil haq wa makarimil akhlaq wa silaturrahim, ya, termasuk mengajak kebaikan itu, mengajak yang ma'ruf, termasuk daripada keimanan, ya, wa qaulil haq, dengan perkataan yang benar, berkata yang benar, itu pun mengajak untuk kepada kebaikan. Wa makarimil akhlak, ya, mengajak kebaikan, mengajak yang ma'ruf dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Wasilatir rahim, ya, dan juga menyambung tali silaturahmi, itu mengajak yang ma'ruf. Ayo kita sambung tali silaturahmi, ayo kita tingkatkan keimanan, ayo kita berkata jujur, ya. Orang muslim harus mempunyai akhlak yang mulia, itu ngajak yang ma'ruf, mengajak mereka yang benar. Nahian anil munkar, dan seorang mukmin juga harus mempunyai sifat nahian anil munkar, yaitu mencegah daripada kemungkaran. Bihasbi qudratihi ma'al amani ala nafsihi aw malih. Ketika nahian, mencegah daripada kemungkaran dengan sekemampuannya dia, harus dengan kemampuannya dia. Ketika dia mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dirinya harus aman, gak ada orang yang mengancam dirinya. Au malih, atau hartanya juga harus aman.
Kalau mengajak yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dirinya terancam, keluarganya terancam, hartanya terancam, maka stop, jangan dulu, ya, jangan. Karena mengajak yang ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran harus dirinya aman, keluarga dan hartanya juga aman. Kalau nggak aman, jangan, ya, karena itu sesuatu yang bisa membawa seseorang kepada sesuatu yang dosa, akhirnya memaksakan diri, ya, bukan sesuai tuntunan syariat, tapi memaksakan diri di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini nggak bisa dipisah, ini satu paket. Udah deh, aneh amar ma'ruf aja, ente nahi munkar, nggak bisa. Udah deh, saya kan kuat, udah saya nahi munkar aja, kamu yang amar ma'ruf, nggak bisa. Ini sepaket, harus ada dua-duanya. Ada ngajak kebaikan juga mencegah kemungkaran, ya, harus ada dua, tidak boleh dipisah-pisah. Karena amar ma'ruf nahi munkar perintah Al-Quran, perintah Nabi Muhammad SAW, nggak bisa kita tinggalkan, ya, nggak bisa kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman beliau, ya, beliau melihat ada seorang pemuda membeli arak, diikutin nama Sayyidina Umar. Ini orang mau ngapain? Ke toko, dibeli minuman, mau kemana nih? Mau diminum di mana nih? Nggak taunya dimasuk ke rumahnya. Ini si orang yang beli minuman, dia masuk ke rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya, nggak taunya di rumahnya tuh banyak teman-temannya. Waktu dia mau mabuk bareng, akhirnya digerebek sama Sayyidina Umar, didobrak pintunya. Ketika didobrak pintunya, maka Sayyidina Umar marah ketika itu. Kenapa kalian berbuat kemungkaran? Kenapa kalian mabuk-mabukan? Karena ketahuan digerebek, akhirnya dia minta maaf Sayyidina Umar. Kami salah, kami khilaf, kami maaf. Tapi kesalahan saya cuma satu, kesalahan kami ini cuma satu, tapi kesalahan kau tiga. Kami salah, mabuk-mabukan, iya betul, kami salah. Tapi kesalahan saya satu, kesalahan kamu tiga. Apa kesalahan saya tiga? Pertama, engkau menguntit saya. Ya, pertama engkau menguntit saya dan engkau membuntuti saya. Yang kedua, engkau masuk ke rumah saya tanpa salam. Masuk ke rumahnya tanpa salam. Ke rumah pemuda itu mendobrak tanpa adanya salam. Ya. Ketiga, ya, engkau ini main merusak rumah saya. Engkau punya tiga kesalahan, tapi kami punya satu kesalahan. Ya. Makanya harus pakai cara amar ma'ruf, itu pakai cara amar ma'ruf nahi munkar. Kata ulama mengatakan amar ma'ruf bin ma'ruf, nahi munkar bin ma'ruf. Kita ngajak orang kebaikan dengan kebaikan, mencegah orang kemungkaran juga dengan kebaikan. Bukan yang ngajak orang kebaikan dengan kebaikan, ngajak orang kemungkaran dengan kemungkaran lagi. Nggak boleh. Kalau memang mencegah kemungkaran, cegah kemungkaran dengan orang yang betul-betul aman. Ya, dengan orang betul-betul aman. Orang yang dagang minuman keras, misalkan digerebek, yang satu anggotanya kagak aman, main ngantongin aja 2 botol, haram, nggak boleh. Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar sekalian, ya, betul dengan orang yang betul-betul amanah. Ya, yang ini gerebek tapi ini hancurin warungnya, dihancurin, kacanya dipecah-pecahin, nggak boleh. Nggak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, tidak boleh. Nahyan anil munkar, seorang muslim harus mempunyai sifat amar ma'ruf nahi munkar.
mengajak orang ke dalam kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Bihasbi gurratihi, dengan kemampuannya. Wah, saya nggak mampu, ya sebatas kemampuan, ya, bukannya memaksakan. Wah, ente nggak mampu, harus ini perintah agama, harus sesuai kemampuannya. Mal'amni ala nafsihi aw malih, dengan disertai aman dirinya dan juga hartanya. Wa ala dzalika izalatihi bil yad, yang paling mulia mencegah kemungkaran itu dengan tangan. Itu yang paling derajat yang paling tinggi. Wa awsatuhu bil lisan haitsu ajaza anil awal. Derajat yang kedua adalah dengan lisan, kalau dia tidak mampu dengan tangan. Ya, wa ad'afuhu bil qalbi haitsu ajaza anhuma. Derajat yang ketiga adalah dengan hati, ketika dia tidak bisa mencegah kemungkaran dengan lisan dan juga dengan tangan dan juga dengan lisan, terakhir dengan hati. Itu yang paling lemah, ya, yang paling lemah selemah-lemahnya. Rasulullah mengatakan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, fa innahu adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Yang kedua, rubah dengan lisan. Yang ketiga, rubah dengan hati. Merubah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada ulama yang mengatakan merubah dengan tangan bagi penguasa mereka yang muslim, yang mukmin, benar-benar menjalankan agamanya, dia punya kuasa tuh. Karena dia sedang berkuasa, gunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Oh, dengar di sana tempat maksiat tutup, sana tempat maksiat tutup. Nah, itu tugasnya dia. Dengan lisan, siapa dengan lisan? Para ulama, para dai, ya, orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesempatan dia untuk beramal ma'ruf nahi munkar dengan lisannya. Ya, dengan hati, nah orang yang nggak bisa dengan tangan, dengan tangan, dengan lisan, ya paling nggak dengan hati. Dengan hati artinya mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Udah, itu aja. Jadi ada kemungkaran di dalam hati kita, ingkar terhadap perbuatan tersebut. Jangan nggak ada tiga-tiganya. Nggak bisa pakai tangan, nggak bisa pakai mulut, nggak bisa pakai hati juga. Paling nggak kita mengingkari di dalam hati, itu adalah perbuatan yang mungkar. Ya, gitu. Wadzalika idza kana al-munkar mujma'an alaih au i'tiqada fa'ilun tahrimuhu abada dzalika Imam Nawawi. Begitu juga kata Imam Nawawi mengatakan kalau misalkan kemungkaran itu mujma'an, ya, mujma'an alaih itu artinya udah tempatnya udah kemaksiatan semua. Ya, semua udah nggak ada lagi, ada kebaikan sedikit, cuma semuanya udah tempatnya kemaksiatan. Atau orang yang mengerjakannya beretikat bahwa tersebut adalah hal yang diharamkannya, ya. Musari'an fil khairat, dan juga seorang mukmin, ya, harus punya sifat musari'an bil khairat, bersegera berbuat kebaikan, tidak menunggu lama-lama. Ai mubadaran wasabiqan ila adaiha, yaitu bersegera untuk menunaikannya. Sholat segera, ya, apabila itu kebaikan segera, nggak ditunda-tunda, ya. Mengaji segera, ya, ada tabligh akbar segera. Pokoknya kalau itu bentuk kebaikan segera, ya, jangan ditunda-tunda. Mulaziman lil ibadat, ya, dan juga seorang mukmin harus mulaziman lil ibadat di dalam ibadahnya dilazimkan, diteruskan, ya, didawamkan, mudawaman ala ta'atih, selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Gobliyahnya, ba'diyahnya biasa kerjain. Biasa dia bangun malam tahajud. Biasa dia mengerjakan salat sunnah fajar, kerjain. Semua di dalam ketaatan, jangan ada yang dikurangin, tapi dikerjain. Kalau bisa juga ditambah. Biasa dipakai siwak, jangan ditinggalkan siwaknya. Ya, apapun kebaikan, biasa sedekah,
ya, jangan ditinggalkan. Fal mudawamah alaihi tusama al-istiqomah. Nah, orang yang mudawamah, yang terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka itu disebut dengan istiqomah. Istiqomah dengan mudawamah sama, ya, berkelanjutan, artinya terus dilaksanain, nggak di bolong-bolong, ya, antar kerjain, antar enggak, ya, tapi terus dikerjakan terus menerus, berkelanjutan. Dalan alal khair, ya, dan mengajak kepada yang baik, mursyidan wa kasyifan alaih, ya, wala alaihi salatu wassalam, man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tunjukin kebaikan. Kalau ada masjid, ayo kita sholat jamaah, ayo ini, tunjukkan kebaikan. Kita hanya menunjukkan kebaikan, orang tersebut ngerjain, kita dapat pahalanya. Orang yang kita tunjukkan kebaikan, ngajak orang lain juga, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Karena sebab kita ajak dia ngajak lagi orang lain, ya, gitu. Jadi bisa berlipat-lipat itu pahala yang kita dapatkan. Ya, siapa orang, kata Rasulullah, siapa orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka untuknya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Mas'ud wa qala aidan dalu alal khair kafa'ilihi, akhrajahu Bazzar wa ghairuh. Ya, begitu juga Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, dalu alal khair, penunjuk atas kebaikan, kafa'ilihi, seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi yang hadis yang tadi pahalanya seperti orang yang mengerjakannya, kalau hadis yang ini mengatakan orang penunjuk kepada kebaikan seperti dia mengerjakannya, seperti dia mengajarkan kebaikan tersebut, seperti dia mengerjakan kebaikannya itu. Kita tunjukkan orang satu kebaikan, dikerjain, kita sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Ya. Da'iyan ilal huda, ya, yaitu mengajak kepada petunjuk, ya, ar-rasyad, ya, rasyad petunjuk. Zasamat wa huwa sukut amala ya'ni bin kulli ma la yata'allaq bi dzikrihi maslahah aqdarabi. Zasamat, orang muslim itu orang yang banyak diamnya, enggak banyak ngomong, banyak diamnya. Ya, wa huwa sukut, diam, amala ya'ni, yaitu diam atas sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia, lebih baik diam. Ngomongin ini kita ngerti kagak, udah diam aja, lebih baik diam. Sesuatu yang nggak ada manfaatnya buat kita, maka lebih baik kita diam. Qulu ma la yata'allaq bi dzikrihi maslahah, setiap sesuatu yang tidak ada kebaikannya ketika disebut-sebut, diomong-omongin, nggak ada kebaikannya, maka lebih baik diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasmut, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, ya, atau diam. Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Jadi irit kata-kata, ya, kalau emang itu baik itu ngomong, kalau emang itu nggak baik ya jangan. Apalagi sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya buat kita juga, buat yang lain juga. Apa nggak ada kebaikannya? Ghibah, ngomongin orang, ngomongin rumah tangga orang, ngomongin ini, nggak ada manfaatnya. Ya, bukan dapat manfaat, justru mendapatkan dosa. Ya, maka lebih baik dia. Wa tu'adah bidamin ta', wa tu'adah, ya, biwazni rutabah, ay tasbutu wa tarfaq min ghairi ajlah, ya. Wa tu'adah itu pengasih, ya, pengasih, penyayang, tu'adah. Mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, tenang hidupnya. Mawaddah, saling menyayangi, ya, tu'adah, saling menyayangi.
Wa waqar bi fathil waw ay khudu' wa dhul. Ya, seorang muslim harus mempunyai sifat waqar. Apa waqar? Khudu', dhul, rendah diri. Ya, rendah diri, rendah hati, tidak sombong, tidak keras. Kata Rasulullah SAW, mau nggak kalian saya kasih kabar orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka, atau neraka nggak bisa ngebakar dia, api neraka nggak bisa ngebakar dia. Kata sahabatnya, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah, kata Rasulullah SAW, orang yang punya sifat lembut, orang yang punya sifat gampang, iya aja, lembut kalau ngomong, ya lembut, punya sifat sahlin, gampangan orangnya, kemudian orangnya mudah aja. Kemudian yang keempat, goribin, orang yang dekat sama siapa aja dekat, amani dekat, dia dekat, baik, pergaulannya bagus, lembut, mudahan orangnya, gampangan orangnya, itu orang yang, kata Rasulullah SAW, orang yang jauh dari api neraka. Bahkan api neraka nggak akan membakarnya. Nah, orang yang begitu. Wa waqar al-khudu' wa dhul, ya, rendah diri atau rendah hati. Wasakinah ay wa tuma'ninah. Sakinah itu artinya tenang, ya, harus tenang, jangan buru-buru, jangan ini, jangan tergesa-gesa. Ya, wala Abdul Wahhab Sya'rani wa min kalami Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Kata Imam Abdul Wahhab Sya'rani, berkata Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pertama orang yang disebut dengan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu di zaman Sayyidina Abu Bakar hanya disebut dengan khalifah, tapi setelah zamannya, yaitu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang pertama disebut Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan berkata Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yantahi tulul abdi fi 22 sanah. Kata Sayyidina Ali mengatakan, panjang seseorang itu, ya, akan berakhir pada umur 23. Sintain 23. Jadi masa pertumbuhan tuh dari 15, 16, 17, 18 itu kemungkinan dia masih bisa tinggi. 19, 20, 21, 22, 23. Kalau udah 23, udah nggak bakal tinggi-tinggi lagi. Percuma loncat-loncat, nggak bakal tinggi-tinggi lagi dah. Udah umur 25, apalagi udah umur 25 ke atas, aneh mau tinggi, nggak bisa. Kata Sayyidina Ali, penghabisan tinggi seseorang itu di umur 23. Oke, kalau anak-anak kita mau tinggi, suruh dia loncat-loncat umur 15, pokoknya berakhir di umur 23. Wa yantahi aqluh fi 28 sanah. Dan berakhir akal seseorang itu pada umur 28. Kalau udah umur 28, udah akalnya sampai situ aja. Ya, akalnya sampai situ. Wa ma ba'da dzalika ila akhir umrihi innama huwa tujarrab. Ya, dan setelah umur 28 sampai berakhir umurnya itu hanya tujarrab. Tujarrab itu coba-coba aja ini. Makanya harus, kalau kita tahu begini perkembangan anak kita tuh, suruh belajar ilmu ini semua, suruh baca supaya otaknya tuh punya wawasan luas sampai sebelum umur 28 tahun. Karena kalau udah seperti itu, udah hanya seperti itu aja, ya. Intah fa'alima anna kula man kana qalilul aqli, ya, la yuslihu ayyakuna da'iyan ilallahi ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya semua yang akalnya sedikit, maka dia tidak baik untuk menjadi da'iyan ilallah, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna alladhi yufsiduhu aktsar min alladhi yuslihu. Kenapa? Karena kelak nanti keburukannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Maka lebih baik jangan, ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul man sara yatadabbaru ma yaqulu qabla nutqi fa huwa aqalun nas.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa orang yang merenung terlebih dahulu sebelum berucap, dia merenung. Ketika dia mau berucap, dia merenung dulu. Ini bagus sampai enggak nih? Bagus sampai enggak kalau saya ngomong begini? Ya, bahwa aqgalun nas, maka orang tersebut adalah orang yang paling berakal. Sebelum ngomong, merenung dulu. Bukan habis ngomong baru merenung. Udah ngomong ini, udah orang sampai berantem, udah biar baru, oh ternyata salah omongan saya. Ya, sebelum ngomong merenung dulu. Ya, nah itu orang yang paling berakal. Ya, jadi sebelum bertindak, bukan hanya bicara aja, sebelum bertindak, sebelum ini, ya, dia merenung terlebih dahulu, dia berpikir terlebih dahulu, maka itu adalah orang yang paling berakal. Intaha mahakahu sya'rani, ya. Datang. Datang. Belum. Husnul khuluq siyaman indal ghadab, ya, dan juga seorang mukmin harus mempunyai sifat husnul khuluq, akhlak yang baik, siyaman indal ghadab, apalagi kalau sedang marah. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, bukan orang yang kuat, orang yang jago di dalam bergulat. Enggak. Oh, dia gulat nomor 1, juara 1. Wah, ini benar orang yang kuat. Enggak. Kata Nabi Muhammad, bukan orang yang kuat ketika dia jago di dalam bergulat. Tapi orang yang kuat adalah orang ketika dia marah, dia bisa menahan amarahnya. Nah, itu baru orang kuat. Orang jago gulat, juara 1, kalau lagi marah masih ikutin amarahnya, belum kuat deh. Walaupun orang lemah, saya nggak jago gulat, ya, nggak jago gulat, badannya kecil, tapi ketika marah dia bisa meredam emosinya, dia bisa tahan emosinya. Itu orang yang kuat, ya. Orang yang kuat, orang yang bisa menahan amarahnya, apalagi ketika dia marah, ya, apalagi ketika dia sedang marah. Balahu ar-ramli wa huwa jam'un khuluqun bidhamil kha mu'jama'i taba', ya. Apa khuluq? Khuluq itu adalah perangai, akhlak. Li qauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia, ya, bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Salah satu yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Salah satu bisa masuk ke dalam surga. Wa kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab yaqul, inna rajula litakunu fihi tis'atun akhlaqan hasanan wa wahidah sayyi' fa yaghlibu dzalika wahid tis'atan. Fattagu atharat lisan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, seseorang kalau dia mempunyai akhlak yang baik 9, misalkan nilainya 9. Dia punya akhlak yang baik 9, punya akhlak yang buruk 1. Tapi satu saat bisa berbalik. Akhlak yang buruk bisa 9, akhlak yang baik bisa 1. Fattagu atharatil lisan. Maka beliau mengatakan, maka dari mana sebabnya? Akhlak yang bagus 9, akhlak yang buruk 1 bisa berubah. Dari mana sebabnya? Min atharatil lisanih, dari lisan kita. Ya, maka jagalah lisan, kata beliau, kata Sayyidina Umar bin Khattab, maka jagalah lisan. Ini gara-gara lisan bisa berubah. Tadi orang punya akhlak baik bisa punya akhlak yang buruk. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mur salah syam zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair, lana wa walidina wa auladina masyayikhin fil afiyah, akrimna bi kamal futuh wal munakh wa nusuh wa sal jasad wal qalbi wa akrimna bi kamil ilm wal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wal ismina lina sukhtim lana wa lakum husna fi khairil ulfin wa fi jamila syamilah li khadat dunya wal akhirah. La ruh ya habib Abdullah bin Muslim bin Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Syafi'i. Al-Fatihah.
Alhamdulillah.